Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI bilang kenaikan BI rate untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI rate dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global. Selain itu, kenaikan BI rate juga dilakukan untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Setelah bertahan selama 8 bulan di level 4,75, bunga acuan Bank Indonesia mendadak naik drastis pada 20 Mei 2026. BI rate naik 50 BPS ke 5,25%. Ekonom bilang ini kenaikan yang tidak biasa saat rupiah melemah dalam waktu yang tidak singkat. Rupanya kejutan tak berhenti. Tak sampai sebulan, BI rate kembali naik 2 kali, yaitu 9 Juni ke 5,5% dan 18 Juni ke 5,75%. Grafik ini kami ambil dari situs Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang keputusan Bank Sentral ini adalah upaya menstabilkan rupiah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. Rekan-rekan media dan kolega masyarakat adalah hasil-hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 yang bertajuk BI rate naik 25 basis point menjadi 5,75%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Saudara, stabilitas rupiah menjadi pekerjaan utama Bank Indonesia. Dalam sebulan terakhir, performa rupiah memang jauh di atas asumsi APBN 2026, yaitu level 16.500. Data ini kami ambil dari Bloomberg. Terlihat kemarin rupiah sedikit melemah ke 17.794 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah sempat menguat ke 17.700-an. Kita bandingkan ke posisi di 18 Mei atau sebulan lalu. Rupiah berada di level 17.600-an. Puncak pelemahan terjadi pada 8 Juni 2026. Saat itu rupiah tembus 18.188 per dolar. Kompas Bisnis hitung sejak September 2025 rupiah sudah melemah meninggalkan asumsi APBN yang ditetapkan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta perbankan tidak buru-buru menaikkan bunga kredit setelah BI rate naik agresif 1 persen poin dalam 1 bulan terakhir. Ya, tentu harapannya kan ke depan kredit tetap jalan. Pak, soal BI rate kan udah naik 100 BPS ya Pak, itu dampaknya ke masyarakat sama pelaku usaha gimana ya? Ya, ini relaynya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Nah, diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan. Otoritas Jasa Keuangan bilang keputusan Bank Indonesia menaikkan BI rate ke 5,75% sudah tepat dan dihormati. Selanjutnya OJK akan melakukan asesmen dampak kenaikan ini terhadap industri perbankan. Seperti apa, Bu? Kita menghormati semua keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia dan kami yakin mereka sudah melakukan assessment secara cermat ya. Dan kita tentu dari OJK kita akan melakukan assessment juga terhadap perbankan kita dari berbagai sisi yang mungkin terdampak dari kenaikan BI rate tersebut. Tapi intinya kita mendukung dan semoga harapannya terbaik. Bank Indonesia menaikkan BI rate untuk menstabilkan rupiah, tetapi bagaimana persepsi masyarakat atau level akar rumput terhadap kebijakan ini? Apakah bank akan menaikkan bunga cicilan dan simpanan? Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta.
Mas Yuswa, menarik soal bagaimana BI Rate kembali menaikkan suku bunga ke 5,75%. Ini asumsinya untuk dorong penguatan rupiah. Tapi catatannya adalah ini kurang dari sebulan naiknya sudah 100 basis point. Bisakah kita bilang kalau BI ini agresif naikin suku bunga acuan dan apa yang perlu dipahami publik atas kebijakan ini? Ya, mungkin dalam skala waktu dan juga tempo kenaikannya cukup agresif ya, di mana seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam rapat mingguannya di tanggal 9, Bank Indonesia baru saja menaikkan 25 basis poin, dan di RDG bulanan bulan Juni ini pun juga kembali lagi Bank Indonesia menaikkan 25 basis poin setelah sebelumnya di bulan Mei pun juga sudah menaikkan 50 basis poin. Jadi memang dalam 2 bulan terakhir ini 100 basis poin kenaikan ini kalaupun dikatakan cukup agresif, tapi itu dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena kalau kita mencermati juga bagaimana perkembangan dari ekspektasi suku bunga di Amerika Serikat dengan tingkat inflasi globalnya yang juga meningkat signifikan akibat perang di Timur Tengah, tentu ini yang harus diwaspadai oleh Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini, agar jangan sampai nanti untuk bisa menarik daya tarik investor asing di pasar modal, sehingga ini tidak jangan sampai nanti mendorong pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut lagi, karena pada akhirnya ini akan mendatangkan imported inflation ataupun nanti inflasi untuk barang-barang yang kita impor ini pun juga akan semakin mahal, dan ujung-ujungnya inflasi secara keseluruhan pun juga ini akan meningkat, dan ini pada akhirnya akan bisa menekan daya beli masyarakat juga. Jadi ini mungkin hal-hal yang dihindari ataupun dimitigasi oleh Bank Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia memutuskan kembali untuk menaikkan tingkat suku bunganya di rapat RDG bulan ini gitu ya, dan ini harapannya konteks yang harus kita pahami adalah ini bukan dalam rangka untuk menekan perbankan ya ataupun untuk menekan sektorial, tapi lebih karena tadi upaya-upaya dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan juga kalau kita melihat juga tadi untuk untuk bisa menjaga kepercayaan investor ya terhadap aset-aset berdenominasi rupiah, sehingga ini kita publik perlu memahaminya juga bahwa kenaikan BI rate ini bukan untuk berdampak negatif kepada ekonomi, tapi juga melainkan untuk menjadi tameng ya agar tekanan nilai tukar ini tidak berubah menjadi tekanan harga yang lebih berat di dompet masyarakat. Oke, kalau begitu untuk menjaga stabilitas, lantas sebetulnya siapa sih target kenaikan BI rate ini? Investor asing, kalau tadi untuk menjaga kepercayaan investor supaya nggak keluar dari pasar SBN atau sektor perbankan, karena di satu sisi bunga SRBI juga naik, Mas Yuswa. Ya, saya pikir adalah target utamanya dari kenaikan BI rate ini adalah pasar keuangan dan juga pasar falas ya, khususnya investor asing yang memegang SBN dan juga SRBI. Jadi bukan sektor perbankan ya, karena memang perbankan ini hanyalah jalur transmisi saja, jadi bukan objek kebijakan yang ingin ditekan gitu ya. Dan tentunya BI secara eksplisit juga merancang kebijakan ini untuk menarik dan juga mempertahankan aliran modal asing. Dan ini bukti nyatanya juga sudah diumumkan bahwa BI menjaga struktur tadi suku bunga SRBI ya, baik dari tenor 6 sampai dengan 12 bulan, agar tadi sejalan dengan kenaikan BI rate sehingga ini akan bisa tetap menarik investasi portofolio asing, dan juga BI tetap akan melanjutkan pemberian insentif ya, penurunan biaya lindung nilai bagi investor asing sebesar 10% tadi untuk mengkompensasi ya kewajiban yang selama ini mereka tanggung. Dan ini hasilnya sudah mulai terlihat ya, di mana di kuartal kedua ini sudah mulai terlihat aliran modal asing masuk ya, khususnya di pasar obligasi dan pasar SRBI, sekalipun memang di pasar sahamnya masih terjadi outflow. Namun yang mungkin kita harus kembali lagi yang kami ingin tekankan tadi sekali lagi adalah BI kembali lagi ingin berupaya untuk menyeimbangkan ya kenaikan suku bunga acuan ini dengan paket kebijakan makroprudensial yang masih tetap longgar, artinya agar perbankan ini juga tetap bisa menyalurkan kredit gitu ya, dan BI tetap kembali membuka lelang instrumen repo ya untuk 3, 6, 9, dan 12 bulan untuk menjaga kecukupan likuiditas. Dan artinya ini juga secara kesimpulannya adalah kenaikan BI rate ini tadi diarahkan untuk lebih ke arah keluar gitu ya, untuk menjaga rupiah dan juga menahan aliran modal asing keluar. Sementara itu kebijakan makroprudensialnya tadi akan tetap longgar, ini guna untuk menjaga
kepentingan domestik ya dalam negeri untuk dapat bisa memastikan agar kredit ke sektor real ini tidak terputus. Oke, Mas Yusuf, tapi gini, ada yang menarik soal survei Litbang Kompas yang mengatakan masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang berat. Ini juga tadi dimention soal bagaimana akan berdampak pada bagaimana kenaikan bunga kredit, kemudian juga tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke industri, ke pengusaha, soal bagaimana naiknya biaya pembiayaan usaha dan juga ruang ekspansi yang juga makin sempit. Nah, kalau bicara soal masyarakat, sejauh mana kenaikan BI rate ini bisa berdampak ke terutama kelas menengah? Ya, saya melihat memang kelas menengah ini yang adalah kelompok masyarakat yang akan paling terdampak ya, karena mereka masih memiliki cicilan yang berjalan dengan bunga mengambang dan juga karena masih memiliki kredit KPR ya dengan skema bunga tidak tetap dan juga nasabah kredit kendaraan bermotor, pemegang kartu kredit yang outstanding-nya cukup besar dan juga pelaku usaha kecil ya yang memang punya pinjaman modal kerja gitu ya. Sehingga artinya memang meskipun memang ini tidak langsung ya, ada mekanisme yang tidak langsung yang juga perlu kita cermati karena ketika memang biaya pinjaman ini naik gitu ya, tapi dunia usaha memang cenderung biasanya akan menunda ekspansi gitu ya, mengurangi kapasitas produksinya dan juga lebih hati-hati dalam misalkan kenaikan upah gitu ya. Dan bagi kelas menengah ini juga yang bergantung pada lapangan kerja di sektor swasta, ini efeknya memang akan lebih menyakitkan lagi gitu ya, karena memang kenaikan cicilan KPR ini akan bisa mendorong kenaikan cicilan KPR mereka. Jadi artinya memang ini yang harus dikatakan adalah secara jujur bahwa akar dari tekanan kelas menengah ini saat ini memang bukan semata-mata BI rate, karena kalau kita lihat kan memang harga pangan pun juga ya sampai dengan misalkan inflasi bulan Mei itu juga sudah cenderung naik gitu ya, dan ini karena dipengaruhi juga oleh kenaikan LPG, BBM non subsidi gitu ya, dan ini artinya ini juga berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah secara bersamaan. Dan artinya dengan kata lain kenaikan BI rate ini dalam konteks ini memang merupakan konsekuensi dari kondisi global yang memang cenderung memburuk gitu ya daripada penyebab dari tekanan itu sendiri. Jadi bila BI tidak menaikkan suku bunga dan juga rupiah terus melemah, ini dikhawatirkan tadi tekanan harga ini akibat inflasi dari impor ini akan jauh lebih berat lagi bagi kantong kelas menengah dan juga dibandingkan tadi kalau kenaikan dari cicilan pinjaman. Jadi memang ini ada konsekuensi yang sudah ada hitung-hitungan dari Bank Indonesia tentunya, dan ini mungkin pilihan ataupun pilihan kebijakan yang paling optimal. Oke, kalau itu dikatakan paling menekan ke kelas menengah, lantas butuhkah sebetulnya atau adakah harusnya hitung-hitungan dari pemerintah misalnya insentif buat kelas menengah, karena selama ini untuk subsidi nampaknya kayaknya lebih menyasar ke yang prasejahtera begitu dibandingkan dengan kelas menengah. Iya betul juga, ya ini juga sejalan dengan reportnya World Bank yang baru saja dirilis ya, di mana jumlah kelas menengah kembali lagi menurun, dan ini tentunya karena kenaikan upah real dari masyarakat pekerja ini terus mengalami penurunan ya dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Dan ini saya meyakini juga ya bahwa dengan kondisi di mana pemerintah bisa mengupayakan adanya ruang-ruang pemberian insentif ya khususnya kelas menengah, misalkan diskon listrik yang kita alami misalkan pada saat awal tahun 2025 ini kan sebenarnya berdampak signifikan ya kepada masyarakat kelas menengah ya, dan ini tentunya akan bisa mengurangi misalkan bulanan untuk pembayaran listriknya ya, dan juga misalkan untuk biaya transportasi, biaya kesehatan dan juga biaya pendidikan. Ini yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kenaikan yang signifikan gitu ya, karena ini yang mestinya agar bisa terjaga sehingga tidak terlalu menggerus, karena konsekuensi tadi dari kelas menengah yang mengalami tadi cicilannya meningkat, tentunya dia akan mulai mengurangi tadi ya belanja barang tahan lama, mengurangi pembelian aset-aset investasi gitu ya, dan juga ini pun juga akan bisa dan ini akan mempengaruhi juga nantinya kualitas kreditnya kalau misalkan belanjanya mereka ini semakin membengkak tanpa ada disupport oleh pemerintah tadi terkait dengan beberapa diskon tarif ataupun belanja yang mungkin bisa diupayakan oleh pemerintah. Oke, baik Mas Yusuf, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
Anda kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, kita lanjutkan kembali tadi di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 5,75%. Lantas tentu ini kita bertanya-tanya soal bagaimana nih respon perbankan. Tapi Menko Erlangga minta perbankan tidak buru-buru menaikkan bunga. Mungkinkah hal itu terjadi? Ya, kalau dikatakan mungkin tentu saja bisa, possible gitu ya. Selama tadi misalkan ada kondisi-kondisi di dalam industri perbankan yang bisa terpenuhi. Yang pertama adalah likuiditas yang tetap longgar. Yang kedua adalah dana murah ini masih mengalir ya di sektor perbankan. Yang ketiga adalah kualitas kreditnya tetap terjaga. Jadi artinya ini yang perlu kita lihat lagi selama salah satu dari parameter ataupun indikator tersebut ini tidak terpenuhi, khususnya tadi dari sisi misalkan biaya dana bank ini terus naik, saya pikir ini akan cukup sulit ya untuk bisa menahan kenaikan penyesuaian suku bunga perbankan gitu ya. Namun yang diupayakan juga oleh Bank Indonesia yang tadi kami sudah sampaikan adalah BI sudah kembali lagi membuka misalkan lelang repo untuk berbagai tenor, lalu juga yang kedua adalah dengan kenaikan rasio pendanaan luar negeri bank menjadi 40%. Lalu yang berikutnya lagi adalah kebijakan likuiditas makroprudensial yang diberikan kepada bank yang menjaga bunga kreditnya tetap kompetitif dan juga menyalurkan kreditnya kepada sektor prioritas. Jadi dengan kata lain yang realistis buat perbankan itu bukan meminta bank untuk tidak menaikkan bunga sama sekali, tapi itu memang sulit untuk dijamin. Tapi bagaimana melainkan memastikan ya kenaikannya ini agar bisa bertahap, selektif untuk sektor-sektor tertentu dan tidak terjadi dalam satu waktu yang serentak gitu ya. Dan juga perlu kita perhatikan di sini adalah sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan dan juga UMKM. Ini memang seharusnya mendapatkan perlindungan ya ataupun coverage dari sisi bunga yang lebih lama dibandingkan segmen kredit konsumsi lainnya. Oke, jadi bukan minta langsung atau jangan buru-buru naik, tapi justru menaikkan secara bertahap dan juga selektif. Lantas kalau dilihat sebelum-sebelumnya sebetulnya kenaikan BI rate ini udah diikuti oleh bunga simpanan atau kredit belum sih? Atau biasanya berapa lama sebetulnya Bank melakukan penyesuaian? Ya, kalau kita mencermati data terakhir ataupun fakta sebelumnya, ini memang menunjukkan transmisi dari kenaikan suku bunga BI rate ini kepada suku bunga perbankan, ini belum sepenuhnya terjadi. Dan ini memang tetapi tanda-tanda penyesuaian ini sudah mulai terlihat ya, terutama misalkan di suku bunga kredit yang baru gitu ya. Dan ini memang ada perbedaan arah yang menarik gitu ya. Di mana misalkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah yang berjalan ini justru malah menurun tipis pada Mei gitu ya. Namun suku bunga kredit baru ini justru malah langsung ada peningkatan ya dalam waktu 1 bulan. Dan perbedaan ini mencerminkan bahwa ada efek jeda ataupun lag time gitu ya dalam transmisi dari suku bunga, di mana memang kredit ini kredit ini lama dihitungnya itu dengan bunga yang lebih rendah gitu ya. Kalau kredit lama ini masih dihitung dengan bunga yang lama yang lebih rendah, sementara itu untuk kredit yang baru ini sudah mencerminkan kondisi pendanaan dan persepsi risiko hari ini. Dan memang sebelum juga rangkaian kenaikan suku bunga BI dalam 2 bulan terakhir ini, SBDK ataupun suku bunga dasar kredit perbankan pun juga di bulan April ini masih turun ya, masih turun tipis ya, menjadi sekitar 8,6%-an gitu, karena memang biaya dana perbankan masih tetap terkendali. Namun kembali lagi ini menunjukkan bahwa suku bunga, ya pokoknya selama bunga dana pihak ketiga ini belum naik, artinya bank ini masih bisa menahan dan bahkan masih berpotensi untuk menurunkan SBDK-nya. Tapi tadi kalau kenaikan biaya dana dari perbankan ini sudah mulai terlihat, memang ini transmisinya memang akan juga lebih cepat gitu ya. Tapi memang secara umum pola-pola historisnya saya pikir memang dari sisi untuk penyesuaian SBDK ya mungkin sekitar 1 hingga 3 bulan. Sementara itu suku bunga kredit biasanya kalau kita lihat secara historisnya itu 3 hingga 6 bulan dan pada akhirnya dampaknya kepada perekonomian real ini akan membutuhkan waktu 6 hingga 12 bulan. Sehingga makanya dampak penuh dari kenaikan BI rate di bulan Juni ini kemungkinan ini baru akan terasa di semester kedua 2026 paling cepat ataupun juga misalkan di awal 2027. Sehingga dan kita berharap tadi bahwa ketiga prasyarat terkait dengan likuiditas, risiko kredit dan juga biaya dana perbankan ini yang tetap bisa murah ini agar bisa terpenuhi, agar tadi penyesuaiannya tidak terlalu signifikan. Oke, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terutama yang punya beban kredit, tentu nanti harus dilihat bagaimana di beberapa bulan di antara jeda dari bulan Juli ini. Nah, Mas Joshua, OJK juga bilang akan melakukan assessment dampak BI rate ke perbankan. Kira-kira
Apa sih yang akan dilakukan oleh OJK? Ya, kalau kita mencermati berdasarkan data dan juga bagaimana historical pengawasan dari OJK, tentunya asesmen OJK ini kemungkinan akan berfokus pada 4 pilar ya, likuiditas, kualitas kredit, profitabilitas, dan juga kecukupan modal. Dan kalau kita melihat misalkan likuiditas, tentunya OJK akan memantau apakah rasio-rasio dari alat liquid terhadap dana pihak ketiga tetap aman di atas ambang batas kehati-hatian. Sharing tadi memang kompetisi perebutan dana ini masih cukup hangat ya, dan dan ini akan bisa mempengaruhi nanti kecepatan dari penyelesaian suku bunga kredit. Meskipun memang AL per DPK saat ini masih relatif masih manageable 24,74%, tapi memang kenaikan suku bunga deposito ini mulai terjadi, dan ini karena memang ini tidak agar perlu dipantau gitu ya, agar jangan sampai nanti terjadi perang bunga yang tadi akan bisa mempengaruhi juga kecepatan dari penyelesaian suku bunga. Yang kedua adalah kualitas kredit. Tentunya OJK ini akan mencermati bagaimana sektor-sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Ya, tadi khususnya UMKM, KPR, kredit kendaraan bermotor, lalu kredit konsumsi. Lalu yang berikutnya tadi profitabilitas. OJK akan mengkaji bagaimana apakah margin bunga bersih bank ini mulai tertekan karena suku bunga simpanannya naik lebih cepat dibandingkan suku bunga kredit. Dan terakhir tadi adalah kecukupan modal. Meskipun memang rasio CAR saat ini masih cukup kuat ya, 23,97%, tapi yang OJK masih akan terus memastikan bahwa bank memiliki bantalan-bantalan yang cukup untuk bisa menyerap tadi potensi dari kenaikan kredit bermasalah akibat tadi potensi apabila ada debitur kelas menengah yang ataupun usaha kecil yang mulai mengalami kesulitan membayar cicilannya di semester kedua tahun ini. Oke, lantas kalau kita lihat tadi bagaimana risiko ataupun juga dampak dari kenaikan BI rate ini terutama terhadap kelas menengah dan lain sebagainya, di tengah juga upaya dari pemerintah untuk bisa menjaga tetap perekonomian bisa tetap stabil. Apakah kebijakan ini menurut Mas Joshua lebih banyak membawa manfaat atau justru risiko buat perekonomian Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat dalam jangka pendek memang kebijakan ini lebih banyak membawa manfaat, dalam artian tadi dalam jangka pendek risikonya akan dalam jangka menengah ini risikonya akan membesar ya. Tadi jika tidak diimbangi juga dengan kebijakan fiskal dan juga pengelolaan likuiditas yang tepat. Dan yang pertama tadi manfaatnya rupiah sudah perlahan-lahan diperkirakan akan mulai mengalami penguatan gitu ya, dan juga tanpa ada kenaikan suku bunga BI dalam 2 bulan terakhir ini, tentunya nilai tukar rupiah kemungkinan pun juga masih akan mungkin levelnya masih akan di level yang tertekan gitu ya. Yang kedua tadi adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan investor ya terhadap aset-aset keuangan Indonesia. Dan juga yang ketiga tadi adalah membangun benteng ya terhadap inflasi dan juga kenaikan harga-harga barang impor gitu ya. Karena tadi ini yang harus diantisipasi oleh Bank Indonesia. Dan tentunya risiko yang perlu harus diwaspadai tadi adalah risiko tadi tekanan terhadap konsumsi kelas menengah. Karena memang penjualan eceran sudah mulai tertekan, ya indeks kepada konsumen masyarakat juga sudah mulai turun, dan ini juga diperhadapkan lagi kepada prospek bunga kredit yang baru ini akan juga cukup meningkat. Sehingga memang kalau kita melihat secara keseluruhan, memang skenario terbaiknya memang tadi adalah kalau kita melihat ke depannya, kami melihat bahwa 5,75% ini mungkin sudah mendekati titik keseimbangan gitu ya. Artinya memang kalau rupiahnya sudah stabil dan juga pasar investor asing sudah kembali lagi masuk ke pasar keuangan, artinya terdapat ruang juga untuk Bank Indonesia untuk ke depannya dalam jangka pendek ini pun juga untuk mempertahankan suku bunga ke depannya gitu ya. Dan artinya pemerintah juga ini harus mengambil peran lebih lagi dalam hal di sisi fiskalnya dengan memperkuat belanja yang produktif yang langsung bisa menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelompok rentan, memperbaiki juga rantai pasok pangan yang tadi untuk meredam inflasi bergejolak ya, atau terkait dengan antisipasi Godzilla El Nino di semester 2 tahun ini, dan juga menjaga kredibilitas fiskal agar tadi fiskal ini tetap di bawah 3% terhadap PDB, dan juga memastikan agar perbankan ini tetap menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor produktif gitu ya, dan juga sektor-sektor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kombinasi kebijakan ini tidak bisa kita hanya mengandalkan kebijakan moneter saja, tapi juga kebijakan fiskal ini pun juga harus saling seiring berjalan, sehingga kombinasi fiskal dan moneter ini kalau tepat sasaran tentunya jalan tengahnya adalah tadi untuk menjaga
stabilitas di satu sisi dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi yang lain. Oke, kita harapkan tentu upaya pengetatan moneter ini bisa mempunyai manfaat tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang terhadap ekonomi, termasuk juga tadi untuk investor maupun juga nilai tukar. Di samping juga tentu kita harapkan ada upaya dari pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kelas menengah. Terima kasih Mas Yuswa Pardede, Kepala Ekonomi Bank Permata, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Yuswa.